Inilah dua pemain kesayangan Coach Aji yang sudah terlupakan di era kepemimpinan Coach Uston Nawawi. Pelatih PSS Sleman ketar-ketir waspadai dua pemain asing handal yang dimiliki Persebaya Surabaya. 3 peluru tajam Persebaya Surabaya yang bisa membumi hanguskan PSS Sleman di kandangnya. Ngeri! Usai pecah telur dan tampil moncer di Persebaya, kini Song Ui yang dapat panggilan timnas negaranya. Inilah dua pemain kesayangan Coach Aji yang sudah terlupakan di era kepemimpinan Coach Uston Nawawi. Simak dua pemain kesayangan Aji Santoso di Persebaya Surabaya yang kian terlupakan di era Uston Nawawi, termasuk Ripal Wahyudi. Persebaya Surabaya tengah mengalami peningkatan performa sejak mengganti Aji Santoso dengan caretaker Uston Nawawi. Usai hanya mendapatkan 1 kemenangan dari 6 pertandingan pertama musim ini di bawah Aji Santoso, Persebaya kini dalam jalur 3 kemenangan beruntun di bawah asuhan Uston Nawawi. Selain hasil positif yang didapatkan, pergantian pelatih tentu berpengaruh dengan komposisi pemain yang diturunkan. Dua pemain kesayangan Aji Santoso kian tersisih di era Uston Nawawi. Kedua pemain itu merupakan pemain muda potensial yang menjadi langganan starter ataupun sebagai super sub tim di era Aji Santoso. Siapa saja? Berikut rangkuman dari admin total Persebaya 1. Ripal Wahyudi. Sosok pertama adalah Ripal Wahyudi. Pemain yang didatangkan dari Bayangkara Football Club awal musim ini sudah menyita perhatian sejak laga pramusim. Ia seakan tak tergantikan dengan karakter ngeyelnya di atas lapangan. Ripal Wahyudi bahkan menjadi idola baru bagi bonek. Pemain asal Garut itu sebelumnya selalu menjadi starter di 6 pertandingan pertama Persebaya Surabaya di bawah asuhan Aji Santoso, namun usai Aji Santoso diistirahatkan imbas rentetan hasil negatif. Ripal Wahyudi seakan menjadi sosok yang tersisihkan, posisinya sebagai gelandang bertahan digeser oleh Andre Octaviansyah yang selalu menjadi pilihan utama sejak Uston Nawawi ditunjuk sebagai pelatih caretaker. Ripal Wahyudi memang masih mendapatkan menit bermain, namun ia kini hanya masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Ia bermain 30 menit saat Persebaya menundukkan Bayangkara Football Club, 6 menit saat Bajul Ijo berhasil menundukkan Persita Tangerang, dan 23 menit saat menundukkan jawara bertahan PSA Makassar. Patut dinantikan langkah selanjutnya dari Ripal Wahyudi usai kehilangan status sebagai pilihan utama di posisi gelandang bertahan. Terutama persaingan gelandang bertahan Persebaya sangat ketat. Karena sudah ada M. Hidayat, Alwi Slamet, Rizky Dwian hingga yang kini menjadi pilihan utama yaitu Andre Octaviansyah. 2. M. Iqbal. Pemain kedua yang kian terlupakan di era Uston Nawawi adalah M. Iqbal. M. Iqbal menjadi salah satu pemain andalan Aji Santoso di Persebaya Surabaya sejak gabung pada pertengahan musim Liga 1 2022/2023 lalu. Pemain asal Padang Pariaman itu menciptakan sejumlah momen krusial sejak bergabung, seperti 2 gol yang ia cetak lawan Persis Solo dan gol kemenangan melawan Arema Football Club pada musim lalu. Iqbal juga makin pede dengan pramusim apik yang dilaluinya. Di awal musim 2023/2024, pemain berusia 22 tahun itu hampir selalu diturunkan oleh Aji Santoso baik menjadi starter ataupun hanya masuk sebagai pemain pengganti. Sayangnya Aji Santoso harus hengkang dari Persebaya usai hasil minor yang didapatkan Bajul Ijo di awal musim. Pelatih asal Kabupaten Malang itu diganti oleh caretaker Uston Nawawi. Kepergian Aji Santoso mempengaruhi menit bermain M. Iqbal musim ini. Hal itu terlihat dari 3 pertandingan Persebaya sejak dipimpin Coach Uston. Pemain yang akrab dipanggil Ajo itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan belum pernah diturunkan. Uston lebih mempercayakan sektor sayap kanan pada sosok Kasim Botan. Adapun M. Iqbal musim ini bermain di 5 pertandingan tanpa mencatatkan gol maupun assist. Persebaya Surabaya juga tengah dalam tren positif di bawah asuhan Uston Nawawi. 3 kemenangan dari 3 pertandingan ditorehkan sepeninggal Aji Santoso. Dengan performa Persebaya Surabaya yang tengah menanjak di bawah asuhan Uston Nawawi, mampukah M. Iqbal kembali mendapatkan menit bermain?
Pelatih PSS Sleman ketar-ketir waspadai dua pemain asing handal yang dimiliki Persebaya Surabaya. PSS Sleman akan melawan tim tamu Persebaya Surabaya di Stadion Maguwo Harjo, Sabtu 26 Agustus 2023. PSS Sleman menargetkan raihan 3 poin. Melawan Persebaya Surabaya, pelatih PSS Sleman Marian Mihail mewaspadai legiun asing Persebaya yaitu Bruno Moreira dan Song Uiyang. Dua pemain ini disebut Mihail sedang dalam performa terbaiknya. Menurut saya, Bruno Moreira menjadi salah satu pemain yang sangat berbahaya bagi lini pertahanan PSS Sleman. Kemudian ada Song yang saat ini dalam kondisi yang terbaik. Ia baru saja mencetak gol kemenangan di laga pekan sebelumnya kontra PSM Makassar, kata Mihail, Kamis 24 Agustus. Selain itu, pelatih asal Rumania ini juga mewaspadai sosok pelatih sementara Persebaya Surabaya yaitu Uston Nawawi. Mihail menilai Uston Nawawi banyak membantu Paulo Victor dan kolega dari keterpurukan. Hadirnya Uston Nawawi dianggap Mihail mampu membangkitkan kerjasama apik antar pemain. Hal ini dibuktikan dengan 3 kali laga terakhirnya Persebaya tidak terkalahkan. Mereka juga memiliki kerjasama tim yang bagus dengan bantuan racikan tim dari asisten pelatih yang sangat membantu Persebaya. Kita bisa lihat hasilnya di 3 laga terakhir mereka dengan meraih kemenangan, tutup Mihail. Tiga peluru tajam Persebaya Surabaya yang bisa membumi hanguskan PSS Sleman di kandangnya. Duel panas bakal berlangsung dalam pekan ke-10 BRI Liga 1 2023/2024. Persebaya Surabaya dijadwalkan melawat ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu 26 Agustus 2023. Menariknya, kedua tim sedang dalam tren positif. Baik PSS maupun Persebaya sama-sama telah membukukan 3 kemenangan beruntun. Terdapat 4 pemain kunci Persebaya yang diprediksi akan berpengaruh penting saat menghadapi PSS Sleman. Simak ulasan total Persebaya berikut ini. 1. Song Uiyang. Sosok gelandang berpaspor Singapura ini mulai menunjukkan performa terbaiknya di Persebaya. Dia sudah tampil dalam 7 laga bersama Persebaya dan membukukan 1 gol serta 2 assist. Belum ada gol yang dicetaknya. Song berhasil menjadi motor serangan yang mengalirkan bola dengan baik. Tanpa Ze Valente, Song mampu bergerak bebas untuk membagi bola ke lini depan. Peran Song juga jauh lebih vital tanpa Ze Valente yang notabene merupakan kapten tim. Terbukti Persebaya bisa menang dalam 3 laga terakhir tanpa Ze. 2. Sho Yamamoto. Apa yang ditunjukkan Sho Yamamoto di Liga 1 2022/2023 terhitung mengagumkan. Winger asal Jepang ini masing-masing 10 gol assist dalam 33 pertandingan yang dilakoninya bersama Persebaya. Itu jadi catatan terbaik pemain Persebaya musim lalu. Sho Yamamoto telah memutuskan memperpanjang kontrak dan masih akan bermain untuk Bajul Ijo di Liga 1 2023/2024. Artinya dia siap kembali meledak untuk jadi mesin gol Persebaya. Sho Yamamoto sendiri sempat kesulitan kembali ke penampilan terbaiknya musim ini. Menariknya, pemain bernomor 14 itu mencetak gol penentu kemenangan di 2 beruntun kontra Bayangkara Football Club dan Persita Tangerang. 3. Bruno Moreira. Sudah tak diragukan lagi, Bruno Moreira adalah kunci permainan Persebaya musim ini. Menempati pos winger kiri, pergerakannya kerap merepotkan pertahanan lawan, apalagi juga memiliki tembakan yang akurat. Pemain berkewarganegaraan Brasil ini sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 8 penampilan. Itu jadi angka tertinggi di Persebaya saat ini. Dengan kualitasnya, bukan tak mungkin pemain lawan akan memberi pengawalan ekstra. Ngeri! Usai pecah telur dan tampil moncer di Persebaya, kini Song Uiyang yang dapat panggilan timnas negaranya. Gelandang Persebaya Surabaya, Song Uiyang yang resmi masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil timnas Singapura untuk melakoni FIFA Matchday pada September 2023 mendatang. Kabar pemanggilan pemain naturalisasi berdarah Korea Selatan itu diumumkan secara langsung melalui laman resmi Federasi Sepak Bola Singapura.
Dalam laporannya, FA Singapura menyebut bahwa ada 4 pemain berbasis luar negeri yang dipanggil ke dalam skuad The Lions. Salah satunya ialah Song Woo-yang. 4 pemain yang berbasis di luar negeri Jacob Mahler, Irfan Fandi, Rihan Stewart, dan Song Woo-yong akan kembali ke skuad setelah tidak tampil dalam pertandingan persahabatan internasional bulan Juni. Tulisnya.